tidak mudah menjadi bonsai yang sedang hamil, karena seringkali dibatasi oleh beragam larangan. Namun apa semuanya benar ya? Nah, simak yang mana mitos dan yang mana fakta dari video ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu channel ini, agar bonsai tidak ketinggalan setiap ada video yang terbaru. Mitos yang paling banyak ditanyakan, tapi malu-malu nanyanya. Berhubungan seks saat hamil muda bisa berbahaya nggak ya bagi bonsai dan debai? Ini mitos atau fakta? Berhubungan intim selama kehamilan umumnya tergolong aman selama kehamilan. Asalkan kehamilan bonsai sudah dipastikan aman, tidak memiliki riwayat pernah melahirkan prematur, mengalami perdarahan di awal kehamilan, hamil kembar, rahim lemah, ataupun masalah yang lainnya. Bonsai tidak perlu takut karena pergerakan selama berhubungan tidak akan menyakiti bayi. Karena debai akan dilindungi oleh cairan ketuban, yang mana air ketuban tersebut juga akan melindungi janin saat terjadi guncangan. Namun perlu diketahui bahwa di dalam sperma memang mengandung hormon prostaglandin yang bersifat mematangkan serviks dan dapat menstimulasi kontraksi. Oleh karena itu, ingatkan ayah untuk menggunakan kontrasepsi kondom setiap berhubungan intim agar tidak melakukan ejakulasi di dalam. Lalu, bonsai juga terhindar dari rasa kram perut yang bisa jadi mengakibatkan tidak nyaman saat berhubungan. Yang kedua, bonsai yang makan nanas bisa bikin keguguran, mitos atau fakta ya? Jika ada daftar mitos dalam kehamilan, nanas ini pasti menempati urutan teratas. Pasalnya, hampir semua bonsai yang lagi hamil risau tentang soal makan nanas. Ketakutan bumil untuk mengonsumsi nanas disebabkan oleh adanya kandungan bromelain, yaitu campuran enzim yang ditemukan secara alami di dalam jus atau batang nanas. Faktanya, bromelain memang dapat menyebabkan kontraksi rahim, yang akhirnya dapat menimbulkan masalah kehamilan. Namun hal itu baru akan terjadi jika bonsai yang hamil mengkonsumsi 6-7 buah nanas seorang diri atau dalam dosis yang besar. Artinya, jika bonsai hanya ingin makan nanas di dalam rujak atau beberapa potong saja, tentu tidak akan mendatangkan efek berbahaya bagi kehamilan, apalagi menyebabkan keguguran. Nah, selain itu, nanas juga ternyata mengandung banyak nutrisi yang baik untuk kesehatan, seperti vitamin C, mangan, kalsium, dan juga antioksidan. Ayo, siapa yang sering mager? Nah, bonsai hamil muda katanya nggak boleh olahraga, mitos atau fakta ya? Ibu hamil bukanlah orang sakit, artinya bonsai memang dianjurkan untuk tetap aktif dan berolahraga bahkan dari masa awal kehamilan. Apalagi berolahraga nyatanya mendatangkan manfaat untuk bonsai, di antaranya meningkatkan tingkat energi, meredakan sakit punggung, memperbaiki postur tubuh, mencegah sembelit, hingga membuat tidurnya lebih nyenyak. Pilihan olahraga yang bisa bonsai pilih antara lain berjalan, berenang, yoga, pilates, ataupun menari. Durasi berolahraga bonsai tidak perlu lama, cukup 30 menit sebanyak 5 kali seminggu agar tetap aman berolahraga saat hamil. Tapi pastikan ya, bonsai tidak terlalu kelelahan dalam mengenali sinyal tubuh, seperti pusing, jantung berdebar kencang, serta sudah sangat ngos-ngosan sehingga tidak bisa lagi berbicara. Satu hal yang penting diingat, berolahraga tidak disarankan untuk dilakukan pada beberapa kondisi, seperti jika bonsai memiliki riwayat persalinan prematur, riwayat ketuban pecah dini, hamil kembar, mengalami plasenta previa, atau juga preeklamsia. Maka dari itu, selalu konsultasikan sebelumnya dengan dokter dan juga kontrol kandungan secara rutin. Lalu, bonsai potong rambut saat hamil bisa bikin debainya cacat katanya. Aduh, mitos atau fakta sih? Memang kadang membingungkan ya menjadi ibu hamil. Di satu sisi sangat ingin potong rambut agar tidak gerah lagi. Namun di sisi lain, hal tersebut dilarang karena bisa membahayakan bayi. Nah, benar nggak? Tentu saja, potong rambut ini aman dilakukan selama hamil. Karena memotong rambut ini jelas bukan prosedur invasif yang dapat membahayakan bonsai maupun debai. Jadi, bonsai bisa bebas memotong pendek rambut dengan model apapun di trimester berapapun dan berusaha tampil cantik. Nah, namun beda ceritanya jika bonsai ingin melakukan perubahan penampilan yang melibatkan bahan kimia yang keras, seperti misalnya pelurusan, pengeritingan, atau mewarnai dengan teknik bleaching. Sebaiknya bonsai konsultasi dulu apakah hal ini perlu ditunda sampai bonsai melahirkan. Pertanyaan yang selanjutnya juga sering adalah makan daging bisa bikin punya anak laki-laki. Ini mitos atau fakta ya? Nah, spekulasi untuk berusaha mendapatkan keturunan dengan jenis kelamin tertentu memang selalu hangat dibicarakan.
Salah satunya adalah menyarankan calon ibu untuk banyak mengkonsumsi daging merah agar bisa hamil bayi laki-laki. Beneran nggak ya ini? Faktanya memang tidak ada pola diet tertentu yang dapat meningkatkan peluang untuk mengandung bayi dengan jenis kelamin tertentu jika hamilnya ini secara alami. Karena jenis kelamin bayi ditentukan oleh 2 kromosom seks yang diwarisi oleh kedua orang tua. Seorang bayi mewarisi 1 kromosom seks dari ibunya dan 1 dari ayahnya. Bayi akan mendapatkan kromosom X dari ibunya karena seorang wanita memang hanya memiliki 2 kromosom X. Sementara laki-laki memiliki 1 kromosom X dan juga 1 kromosom Y. Jika pada akhirnya calon bayi memiliki kromosom XX, maka ia akan berjenis kelamin perempuan. Namun, jika memiliki kromosom XY, maka akan berjenis kelamin laki-laki. Namun ada sebuah metode nih, bernama Shuttle's Method, yang tak ada ruginya untuk bonsai coba jika berencana memiliki bayi laki-laki. Caranya adalah berhubungan intim mendekati ovulasi. Jadi, melakukan penetrasi yang dalam sehingga sperma berada di dekat leher rahim ataupun serviks. Bonsai diupayakan mencapai orgasme terlebih dahulu sehingga cairan vagina yang bersifat basah dapat membantu sperma berenang bersama menuju sel telur. Namun kembali lagi, semuanya tetaplah berpeluang 50-50, kecuali dengan bantuan prosedur inseminasi ataupun IVF yang memungkinkan untuk memilih embrio dengan prosedur sperm washing, maka jenis kelamin tertentu bisa dipilih sesuai keinginan. Tapi apa iya mau segitunya? Mari kita yakini bahwa yang dipilihkan yang Maha Kuasa yang terbaik untuk kita. Pertanyaan selanjutnya nih, apakah makan kacang hijau bisa bikin rambut bayi dalam kandungan jadi lebat? Mitos atau fakta ya? Nah, gara-gara kepercayaan satu ini, biasanya bonsai jadi rela mengkonsumsi kacang hijau selama hamil, padahal kurang suka dan dalam jumlah yang banyak banget. Yakin hal ini benar? Nyatanya hal ini juga mitos. Karena lebat atau tidaknya rambut bayi dipengaruhi oleh faktor genetik atau keturunan. Artinya jika bonsai dan ayah punya rambut lebat, maka buah hati berkemungkinan besar untuk memiliki hal yang sama. Sementara jika memiliki garis keturunan rambut tipis, maka hal tersebut juga bisa diturunkan pada si kecil. Kacang hijau seringkali dikaitkan dengan rambut lebat karena mengandung vitamin B, kalsium, kalium, seng, fosfor, asam folat, dan juga protein. Tapi ingat, kacang hijau hanya sekedar faktor pendukung dan bukan faktor yang utama. Hal utama sangat berperan pada lebat atau tidaknya rambut bayi adalah faktor keturunan. Lalu pertanyaan berikutnya nih, apakah minum air kelapa bisa bikin kulit bayi dalam kandungan menjadi lebih lembut dan putih? Mitos atau fakta ya? Nah, jadi siapa nih di sini yang jadi disuruh minum air kelapa sejak hamil supaya kulit bayinya katanya putih bersih? Perlu bonsai tahu, air kelapa memang banyak mengandung nutrisi termasuk vitamin C. Kandungan ini yang memiliki manfaat langsung bagi kesehatan kulit. Namun, manfaat yang diberikan air kelapa sekedar membentuk dan merawat kecantikan kulit termasuk pada bayi yang akan dilahirkan. Vitamin C dan juga kandungan lain di dalam air kelapa tidak bisa mengubah warna kulit seseorang. Artinya, kepercayaan yang selama ini beredar hanya mitos belaka ya. Walaupun begitu, bukan berarti ibu hamil yang rutin minum air kelapa tidak akan mendapatkan manfaat sehat sama sekali. Justru sebaliknya, air kelapa dapat membantu mencegah dan mengurangi dehidrasi, serta menghindarkan bonsai dari infeksi saluran kemih selama masa kehamilan. Ternyata cukup banyak ya kepercayaan lama yang cukup merisaukan ibu hamil. Oleh karena itu, akan lebih bijak jika bonsai mengkonsultasikan dulu pada dokter kandungan yang menangani sebelum mempraktikkan atau mempercayainya, agar bonsai dapat menjalani kehamilan dengan nyaman dan bebas rasa khawatir.